harta banyak tapi tidak menjadikan berkah. Kenapa? Karena harta yang berkah adalah harta yang ketika kita miliki membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu punya baju bagus dipakai buat ngaji. Ibu punya parfum wangi dipakai depan suami. Ibadah nggak? Ibadah. Ibu punya make up mahal, ya, dipakai depan suami. Ibadah. Ibu punya apapun itu dipakai buat sedekah. Ibadah. Itu yang menjadikan harta kita disucikan oleh Allah. Ada orang yang nggak begitu kaya tapi nikmat hidupnya. Betul apa betul? Saya punya tetangga dulu, dia makan, Bu, 1 telur ditambahin terigu dipotong 7. Kenyang anaknya semuanya. Saya pernah main ikut makan, kebetulan dia lagi bikin nasi goreng cuman pakai kecap, telur dipakein terigu dibagi 7. Ditambahin karena ada saya ikut 8. Nyampe itu potongannya. Sepotong-sepotong ya. Begitu saya habis makan, kenyang, Bu, alhamdulillah. Kenapa? Keberkahan. Sebab ada rasa qanaah, bersyukur. Kita makan udah sampai sabu-sabu, sushi dan lain sebagainya. Semua dijajarin tuh makanan. All you can eat, semua bisa kita makan. Ya, all you can eat, nggak ada limit waktunya, nggak 1-2 jam. Berangkat maghrib, pulang jam 10 malam. Nah, ini berarti yang harus kita pahami, Allah paling tahu kapan waktu yang terbaik. Jangan putus asa. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa. La tahzan innallaha ma'ana. Karena itu salah satu ujian dan tanda bahwa Allah cinta sama kita. Ada manusia yang gak pernah diuji, namanya istidraj. Sering dengar? Istidraj itu apa? Ada yang tahu? Apa pengertian istidraj? Bismillah. Ada yang tahu? Istidraj itu hidupnya selalu enak, padahal itu tanda gini. Istidraj itu adalah hidup yang selalu enak dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rahmat Allah, Allah cabut dari hidupnya. Berapa banyak orang yang gak pernah sholat, sedekah pelit. Kan perempuan ini punya 3, dia punya 3 posisi. Anak perempuan, istri, madrasatul ula, seorang ibu. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu ketika dia sudah jadi istri dan ibu. Ini naik derajatnya. Kenapa? Cobaannya lebih banyak. Kalau dia masih jadi anak perempuan, belum ada yang dia urusin, belum ada dia ngadepin suami, belum ada dia ngadepin anak. Tapi kalau sudah menikah, dia harus lebih menurunkan egonya. Dia harus menyatukan visi misinya dengan suaminya. Udah punya anak, dia harus membagi waktunya. Dia harus mengedepankan anak-anaknya. Maka 2 posisi ibu dan istri ini punya tingkatan yang lebih mulia. Saking mulianya, ibu dan istri ini punya lisan yang kalau dia ngomong baik mustajab, kalau dia ngomong buruk pun mustajab. Seorang anak ketika dia tumbuh ada 2 hal, faktor yang mendukung. Ada faktor nature, yang kedua kultur. Nature, anak tumbuh alamiah. Bayi nangis alami atau bukan? Fitrah bukan? Fitrah. Bayi bisa ngomong, tiba-tiba bisa bicara dikit-dikit, fitrah bukan? Fitrah. Tapi bicaranya, bahasanya kayak gimana, itu nature apa kultur? Budaya. Dan budaya paling fenomenal adalah bahasa seorang ibu. Anak ngomong kayak gimana ngikut ibunya. Kenapa? Yang paling sering ditemuin ibunya. Maka jangan aneh seorang ibu yang lisannya baik itu nurun sama anak. Ada ibu yang lisannya nggak baik disebut ibu yang durhaka. Kala itu ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, aku punya anak, anakku durhaka. Panggil dulu anak kamu sini, kita tabayun. Anaknya datang, dia bilang, cerdas nih anak walaupun bandel durhaka ya. Wahai Umar, apakah yang durhaka itu cuman anak sama orang tua, atau orang tua juga bisa durhaka sama anak? Oh, orang tua juga bisa durhaka sama anak. Apa ciri kedurhakaan orang tua kepada anak? Kata Umar bin Khattab 3. 1, ketika dia tidak memilih pasangan yang baik. Kita nikah ibu-ibu,
nggak milih suami yang baik, suaminya bejat, suaminya nggak tahu agama, suaminya nggak bisa baca Quran, suaminya ahli maksiat. Hati-hati, kita udah menyiksa anak cucu keturunan kita karena memilihkan suami yang salah, memilihkan ayah yang salah. Yang kedua apa? Ketika dia memberi nama yang buruk kepada anaknya. Yang ketiga, tatkala seorang ibu atau ayah tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, boro-boro ngajarin, mentasmikan dari lisannya. Nggak pernah ada ibu yang nggak bisa baca Quran, tapi dia sadar diri, dia paham, ya Allah saya nggak bisa baca Quran, saya pun masih a i u e o gitu, terkait makhraj dan lain sebagainya, maka saya carikan guru untuk anak saya. Ini orang tua yang baik. Ada orang tua yang udah kagak bisa ngaji, tajwidnya kagak bisa, makhrajnya kemana-mana, ngajarin gak bisa, anaknya mau ngaji kagak boleh, kemudian gak dipanggilin guru lagi. Wah, ini orang tua yang durhaka, karena tidak ada ikhtiar atau usahanya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Walaupun suaminya gak kerja, istrinya yang memberi nafkah, tetap suami punya andil untuk berbicara di dalam rumah, menjadi pemimpin. Jadi sekarang banyak perempuan yang tidak sadar dengan fitrah, kodrat. Zaman sekarang banyak perempuan yang jadi wanita karir, berkarir di ranah publik, bukan hanya fokus di ranah domestik rumah saja. Ketika itu sudah punya pendapatan, masuk ke dalam rumah, nah dia tidak menghargai kalau suaminya itu pemimpin. Nah itu yang salah. Yang salah ya. Padahal cukup kita memegang hasil kita, sudah. Itu kita nyari nafkah bu, buat keluarga aja udah pahala bu, ngebantu ngeringanin suami. Padahal tidak ada kewajiban perempuan nyari nafkah, yang ada dinafkahin. Makanya perempuan kalau belum nikah kan sebenarnya keluhannya itu, lagi kuliah, capek bikin skripsi. Ya Allah aku capek bikin skripsi. Kalau ada yang ngelamar pengen ngawinin gak apa-apa dah, biar dinafkahin ya. Apa yang masuk dalam kategori mahram? Satu, hubungan satu darah. Yang kedua, satu susuan. Dan yang ketiga, musuharoh, karena sebab pernikahan. Kita nikah sama suami, kita punya mertua, mertua kita jadi mahram bisabab kita udah akad sama anak. Jadi nggak ada yang namanya mantan mertua, nggak ada yang namanya mantan mantu, nggak ada. Tapi ada mantan istri sama mantan suami. Jadi kalau cerai sama suami contoh, atau suami kita meninggal dan kita masih ada mahram, yaitu mertua ya, maka gak boleh mantu nikah sama mertua, karena dia udah jadi mahram selama-lamanya. Selanjutnya apa? Contoh, ada janda bawa anak, dia nikah sama duda, sama-sama janda duda, jandanya bawa anak, maka si anak ini jadi mahram ayah tirinya dengan syarat ibunya sudah akad dan sudah berhubungan intim dengan ayah tirinya. Contoh, mohon maaf ya, ibunya udah akad nih sama ayah tirinya, tapi belum sempat hubungan suami istri, cerai, maka anak tiri boleh nikah sama ayah tirinya karena ibunya belum sempat hubungan dengan ayahnya, cuma sekedar akad. Tapi kalau sudah akad dan juga sudah hubungan suami istri, haram dan gak boleh, karena anak tiri jadi mahram ayah tirinya sampai kapan. Ghibah tuh apa sih ibu-ibu? Ini aib ini berkaitan sekali dengan ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain di mana yang dibicarakan orangnya tidak ada, dan yang dibuka adalah keburukannya. Jadi ustazah, kalau kita ngomongin orang lain yang gak ada deket kita tapi kebaikan disebut boleh? Boleh. Tapi kalau yang diomongin keburukannya itu ghibah. Kalau dia hadir kita ngomong keburukannya, namanya hadir. Tapi kalau nggak ada orangnya, ghibah berasal dari kata ghaib, ghibah. Makanya kalau kita sholat jenazah, sholatnya nggak langsung depan jenazahnya, disebutnya salat apa? Ghaib. Karena nggak ada jenazahnya, anaknya di Amerika, orang tuanya di Cinere, meninggal, nggak bisa dia pulang ke Cinere. Akhirnya di sana dia sholat ghaib. Kenapa? Karena jenazahnya nggak ada di hadapannya. Jadi ghibah membicarakan keburukan orang lain di mana orang tersebut tidak ada. Biasanya kalau kita lagi gibah, yang digibahin suka datang. Betul.
Ini saya nggak tahu kebetulan apa memang jalan ceritanya begitu di mana-mana, betul Bu? Ini lagi asik gibah, si ibu ini begini, tiba-tiba masuk, langsung ganti topik. Kemarin bagaimana ngaji katanya? Deg-degan hatinya, kedengeran apa enggak tadi? Enggak kayaknya. Nah ini gibah berkaitan dengan aib. Karena orang yang menggibahi orang lain, otomatis dia seringkali mencari, mengorek dan membuka aib orang lain. Sekali lagi, self love. Cintai dirimu, cintai keadaanmu, cintai kondisi yang sedang engkau jalankan. Maka begini, critical questionsnya, pertanyaan paling mendasarnya adalah what will we do? Apa yang harus saya lakukan nih kalau saya tuh ngerasa hidup tuh lagi gak baik-baik aja? Karena semua dari kita pasti pernah merasakan, kok saya diuji ya Allah, kok gini banget ya? Kok kayaknya gak ada yang lebih sengsara daripada saya ya? Ingat teman-teman sekalian, kalau kita lagi sedih, kita merasa ujian yang kita hadapi itu berat banget. Masalah yang kita hadapi itu gak ada way out-nya gitu, jalan keluarnya. No, salah. Satu, jangan lupa dawamin. Kalau dalam Islam sendiri, ajaran Islam ya, mungkin teman-teman belum tahu. Ini biasanya kalau yang pernah mondok atau pesantren di boarding school gitu, ini suka diajarin sama guru-gurunya. Ada satu surah yang sebenarnya kita hafal dan sering kita baca. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini surah apa? Al-Insyirah. Ini surah tuh mustajabnya luar biasa. Ini surah tuh sirnya, rahasianya tuh luar biasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu rahasia terdalam dari surah Al-Insyirah ini, pasti teman-teman gak pernah mau ninggalin baca surah Al-Insyirah. Bahkan dulu guru saya tuh ngasih satu amalan, kalau kamu habis sholat subuh, habis sholat maghrib, jangan lupa baca surah Al-Insyirah minimal 7 kali. Kenapa? Surah ini maknanya dalam. Dalamnya lautan gak ada yang tahu, apalagi dalamnya hati manusia, gak ada yang bisa nebak. Lautan sampai palung Mariana udah diselami. Tuh di ketinggian ini ada ini, di kedalaman ini ada binatang ini. Tapi dalamnya hati manusia, Bu, gak ada yang tahu. Siapa yang tahu coba? Gak ada yang tahu. Ibu duduk depan saya senyum, hatinya senyum apa enggak? Jangan-jangan dalam hatinya nih, ustazah lama bener ceramahnya sih katanya, dan lain sebagainya. Kan gak ada yang tahu, betul gak Bu? Secara zohir, secara fisik kita ngelihat oke, begini. Tapi dalam hati yang tahu cuman kita dan Allah. Makanya yang paling dalam bukan laut, tapi hati manusia. Gak ada yang bisa baca kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya untuk mengkosongkan hati kita dari sifat ria dan pamrih. Ya Bu ya, bahwa sebenarnya kita di dunia cuman singgah Bu. Dunia ini cuman rest area, bukan tempat tinggal kita sesungguhnya. Makanya ada orang yang mengatakan dunia ini singkat, waktunya cuman antara azan dengan iqamah. Kita lahir kemudian kita mati. Disitulah jeda waktu yang seharusnya kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk galau terkait hal-hal yang baik. Galau di saat orang lain amal ibadahnya lebih banyak dari kita. Galau di saat orang lain lebih rajin zikirnya daripada kita. Galau ketika ada orang punya anak tapi soleh-soleha semuanya. Galau ketika orang berhasil mendidik anaknya jadi penghafal Quran tapi kita malah sebaliknya. Galau ketika orang punya harta tapi digunakan untuk sedekah. Kita selama ini punya harta hanya dipakai untuk perang. Jadi semoga kegalauan kita bisa mengingatkan diri kita untuk lebih taat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.